Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1549. Fas tidak meragukan itu, dengan berkata, itu terlalu banyak untuk diminta. Bagaimanapun, selama itu dapat membantu kita keluar dari tempat ini, mereka akan lebih dari melayani tujuan mereka. Petik 2. Itu benar, Ryan setuju dengan Fas. Nah, aku masih memiliki beberapa hal untuk disampaikan kepada kalian semua. Hanya saja rune dan formasi lain ini tidak banyak berpengaruh pada formasi menembak di sini. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari gedung tempat formasi teleportasi berada, memberitahu Ryan, kalau begitu, kamu tidak perlu mengajari mereka itu untuk saat ini. Segera, Ryan dan Fas melihat ke arah suara itu. Segera setelah itu, ekspresi Fas menjadi gelap. Dari sana, mereka bisa melihat beberapa tetua agung dari organisasi pembersihan bersama, termasuk Levit. Namun, karakter utama adalah yang berada di tengah. Apa yang ingin dilakukan oleh kepala organisasi pembersih di sini dengan para master formasi? Clean Bay, apa kau tidak punya hal lain yang lebih penting untuk diurus? Ryan terkejut mendengarnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kepala organisasi yang membersihkan itu. Clean Bay sama sekali tidak tinggi. Jika ada, dia tampak hampir seperti kurcaci. Namun, Ryan juga tahu bahwa meskipun dia adalah bagian dari ras humanoid, dia bukan manusia. Hanya saja dia tidak tahu ras Clean Bay yang mana. Namun demikian, Ryan segera memasang ekspresi hormat, mengatakan, "Halo, Pak." Clean Bay tidak keberatan dengan kata-kata Fas. Semua orang tahu bahwa Fas sangat menyebalkan dalam hal proyek yang dia kerjakan. Bahkan kepala organisasi pembersih tidak terkecuali jika dia mencoba mencampuri pekerjaan Fas. Clean Bay kemudian menatap Ryan dan mengangguk, berkata, "Halo, pendatang baru. Saya mendengar dari Levit tentang Anda. Dari kelihatannya, kami mampu membuat kemajuan besar dengan formasi menembak. Anda memiliki terima kasih saya." Petik 2. Ryan tersenyum menanggapi, menjawab, "Bukan apa-apa, Pak. Saya juga ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin." Clean Bay setuju dengan Ryan sebelum menatap Fas, memberitahunya, "Aku tahu kamu tidak suka orang lain campur tangan dalam pekerjaanmu, Fas. Namun, saya masih kepala organisasi pembersihan. Saya benar-benar dapat menempatkan orang lain yang bertanggung jawab atas proyek ini dan membuang Anda. Jangan lupakan itu." Fas mendengus sebagai tanggapan. "Siapa peduli? Saya hanya akan mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan proyek saya sendiri. Jika Anda ingin melakukannya, silakan. Pertama-tama, dengan Ryan di sini, saya rasa tidak ada gunanya lagi bagi saya karena kemahirannya jauh lebih tinggi." Clean Bay terkejut mendengarnya. Sejauh yang dia ingat, Fas pasti tidak akan menerima dikeluarkan dari proyek ini. Namun, dia mengerti mengapa setelah berpikir sedikit. Dengan kepribadian Fas, dia tidak ingin pergi karena tidak ada yang bisa menggantikannya. Hanya saja sekarang ada seseorang yang memimpin proyek ini selain dirinya sendiri, Ryan. "Terserah, aku tidak akan membawamu keluar. Kami sangat dekat untuk mencoba meninggalkan dunia terbalik yang terkutuk ini, jadi abaikan saja komentar saya sebelumnya." Fas mendengus tetapi tidak memikirkan masalah itu. "Jadi, apa yang kalian semua inginkan?" Clean Bay kemudian menjelaskan, "Kami telah mengamati kemajuan pekerjaan Anda. Secara alami, kami memiliki gagasan tentang seberapa dekat Anda dengan mengaktifkan formasi. Seperti yang disebutkan Ryan, sisa pengetahuan yang dia miliki tentang formasi tidak akan banyak berguna untuk proyek tersebut. Kalau begitu, kau bisa mempelajarinya lain kali setelah kita keluar. Untuk saat ini, ubah fokusmu dan selesaikan formasinya." Fas merasa aneh, bertanya, "Mengapa kamu harus membuatku terburu-buru sekarang? Kami telah mengerjakan ini selama lebih dari 30 tahun, Anda tahu. Maukah kamu menunggunya sedikit lagi?" Saat itulah Levit, orang yang merekrut Ryan, melangkah maju, berkata, "Sayangnya, kita tidak punya banyak waktu tersisa." "Bagaimana bisa?" tanya Fas sebagai tanggapan. Tentu, itulah pertanyaan di benak Ryan dan para master formasi lainnya juga. Levit kemudian menjelaskan, "Kami percaya bahwa berita proyek kami di sini telah lolos dari luar. Tidak akan lama sebelum menara organisasi pembersihan kami dibanjiri oleh para pembudidaya yang juga ingin melarikan diri dari dunia terbalik.
Petik 2. Apa? Semua orang kaget mendengarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Cleanby tersenyum pahit ketika dia menjelaskan, seperti yang kamu tahu, kontrak pengikatan jiwa tidak berguna melawan mereka yang berada di Void Tempering Realm dan di atasnya. Ternyata salah satu kakek nenek kami memperhatikan kemajuan dalam proyek dan menumpahkannya. Bukankah kita merindukan seseorang dalam kelompok kita? Vas memperhatikan semua tetua agung dan segera memperhatikan siapa yang hilang. Grand Elder Liman. Cleanby mengangguk sebagai jawaban. Satu dan sama. Siapa Lim? Ryan hanya bisa bertanya. Vas jelas tidak keberatan menjelaskan kepada Ryan, mengatakan, sama seperti Levit, yang merekrutmu, dia adalah tetua dari organisasi kita. Tidak banyak lagi yang bisa dibicarakan tentang dia. Dia kemudian menatap Cleanby. Lagi pula, tidak bisakah kamu meliput berita? Dengan kekuatan organisasi kami, itu seharusnya tidak terlalu sulit, bahkan jika seorang kakek tua terlibat. Cleanby setuju dengan Vas sampai titik tertentu. Itu benar, jika dia baru saja memberitahu satu atau dua orang atau binatang iblis tentang hal itu. Namun, sebelum kami mengetahuinya, beberapa kultivator tingkat tinggi sudah mengetahui berita ini. Saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah itu hanya rumor. Lagi pula, tidak ada yang pernah lolos dari tempat ini sebelumnya. Hanya saja sekarang desas-desus itu mencapai semua telinga itu, tidak akan lama sebelum orang lain mengetuk pintu kita. Petik 2. Bab 1450. Vas tidak menyangkal hal itu. Bagaimanapun, dia benar-benar bermaksud memasuki ruangan yang akan menembak mereka melalui penghalang. Dia juga ingin belajar lebih banyak di luar dan menginginkannya lebih dari sebelumnya sekarang setelah dia bertemu Ryan. Itu benar. Vas kemudian melihat master formasi lainnya, termasuk Ryan, sebelum berteriak, kalian semua, waktu mengajar sudah berakhir. Kami akan menggunakan rune kontrol daya Ryan untuk menyelesaikan bagian terakhir dari formasi sebelum mencobanya untuk melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Seperti yang saya sebutkan 30 tahun yang lalu kepada tim awal dan orang-orang yang bergabung dengan kami di sepanjang jalan, saya tidak akan memaksa siapapun untuk memasuki formasi. Beberapa dari Anda tidak setua itu, mungkin tidak semudah Ryan, tetapi tidak seperti saya dan yang lain, jadi Anda punya lebih banyak waktu tersisa. Mungkin itu tidak layak. Begitu saatnya tiba, Anda tidak bisa mengambil bagian di dalamnya. Petik 2. Vas kemudian mulai berjalan ke arah formasi setelah itu. Baiklah, waktunya telah tiba. Ayo mulai. Ya, Penatua Vas. Semua orang, termasuk Ryan, mengikuti Vas ke formasi dan segera mulai mengerjakannya. Pada saat yang sama, Cleanby melihat kembali ke Levit dan yang lainnya, berkata, kalian semua, kembali ke menara dan beri kami waktu. Namun, jika semuanya menjadi terlalu rumit, ambil saja formasi teleportasi dan kembali ke sini. Kami hanya akan menghancurkan formasi teleportasi di sisi ini. Itu akan memberi kita waktu juga. Kelompok Levit mengangguk setelah itu. Baiklah, segera setelah itu, mereka melewati formasi teleportasi sementara Cleanby tetap tinggal untuk mengawasi pekerjaan itu. Cleanby tidak ingin membiarkan apapun terjadi secara kebetulan sampai formasi selesai. Sementara itu, Ryan selesai menyampaikan situasi saat ini kepada Rowan. Anda melihat itu, kan? Rowan, yang berada di salah satu jendela menara, mengangguk, berkata, ya. Pria bernama Cleanby itu tidak berbohong. Dalam beberapa jam terakhir, saya perhatikan jumlah Divine Sense yang mengenai skill bending Divine Sense meningkat beberapa kali. Tidak sulit untuk melihat beberapa bayangan muncul di sekitar menara, dan bayangan ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang dan binatang iblis yang tinggal di kota di sekitarnya. Rowan kemudian meminta Ryan kembali setelah itu. Kamu yakin formasi ini tidak akan berfungsi setelah mereka menggunakan rune kontrol kekuatanmu, kan? Ryan membenarkan kata-kata Rowan saat dia bekerja, dengan mengatakan, ya. Rune kontrol kekuatan saya benar-benar tidak dapat menahan formasi skala besar seperti itu. Mereka akan lebih baik dengan yang mereka gunakan sampai sekarang, bahkan jika mereka berada di level yang lebih rendah. Rune saya tidak dibuat untuk pekerjaan seperti ini. Rowan kemudian menanyakan hal lain setelah itu. Kamu bilang seluruh formasi akan meledak jika mereka mengaktifkannya dengan runemu. Apakah Anda akan baik-baik saja di pihak Anda? Ryan kemudian menjelaskan, Vas sudah mengatakan bahwa siapapun yang tidak ingin memasuki formasi tidak akan dipaksa ke dalamnya.
Alam dimensi permata jiwa masih terbuka juga. Itu berarti belum ada bahaya yang dapat dideteksi oleh sistem. Jadi, saya yakin saya akan baik-baik saja karena pada akhirnya saya akan berpura-pura tidak ingin memasukinya. Roan mau tidak mau bertanya, bagaimana jika pria bernama Clean Bay itu memutuskan untuk menyingkirkan siapapun yang memutuskan untuk tidak memasuki formasi? Anda tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan orang-orang ini untuk menjaga rahasia mereka. Aku akan terus mengawasi pintu masuk sistem dimensi permata jiwa untuk melihat apakah ada yang berubah. Sampai saat itu, aku harus tetap menjadi bagian dari rencanaku. Jika saya tiba-tiba meminta untuk pergi sekarang, itu akan terlalu mencurigakan, jawab Ryan. Roan harus mengakui bahwa Ryan benar. Itu benar. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kalian selesaikan pekerjaan kalian secepat mungkin. Keadaan menjadi cukup panas di luar. Jika saya tidak salah, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari bagi makhluk yang mengawasi menara ini untuk keluar dan memeriksanya dengan paksa. Bahkan jika organisasi pembersihan adalah yang terbesar di dunia terbalik, itu sama sekali tidak memiliki peluang melawan semua kekuatan bersama. Selain itu, organisasi ini dikelola oleh kekuatan yang sama, jadi mereka pasti menginginkan sepotong kue. Ryan sudah merencanakan itu. Jangan khawatir. Formasinya kurang lebih sudah selesai. Sehari seharusnya lebih dari cukup setelah penambahan runeku. Roan kemudian meninggalkan jendela dan kembali ke kamarnya, di mana ada formasi anti-Divine Sense. Segera setelah itu, dia membawa Celis keluar dari alam dimensi. Lagi pula, Celis adalah satu-satunya dalam kondisi untuk bertarung jika perlu. Bagaimanapun, Kentucky akan membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi untuk pulih dari transformasi patung. Dengan Ryan dan kekuatanku seperti ini, kami tidak akan banyak membantu, jadi kami mengandalkanmu. Celis mengangguk, sudah mengharapkannya saat dia berkata sebagai tanggapan, jangan khawatir. Itu sebabnya Anda membawa saya keluar pertama kali. Aku mungkin tidak bisa melawan mereka yang berada di tahap tengah atau akhir Void Tempering Realm sepertimu dan Ryan, tapi aku pasti bisa melawan seseorang di tahap awal. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk setidaknya melarikan diri jika menjadi kacau di menara ini. Petik 2. Roan puas dengan itu. Kalau begitu, mari kita tunggu Ryan. Bab 1551. Tentu saja, hampir semua orang tahu apa yang dicari organisasi ini. Hanya saja setelah bertahun-tahun, mereka tidak mencapai hasil apapun, jadi mayoritas berhenti memperhatikan mereka sejak lama. Hari ini, anggota organisasi mereka sedang melakukan hal-hal mereka sendiri ketika tiba-tiba, seseorang bergegas ke gedung utama dalam badai. Di mana Giam? Panggil Giam, cepat. Para anggota di gedung itu terkejut melihat orang itu. Penatua Rusvato, bukankah kamu sibuk di wilayah fetis? Kamu bilang kamu berutang budi kepada mereka, jadi kamu harus membantu mereka. Rusvato tidak ingin membicarakannya sekarang, berkata, berhenti membuang-buang waktu dan hubungi Giam. Juga, kumpulkan para tetua lainnya. Petik 2. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa mengumpulkan semua orang yang diminta Rusvato. Dia adalah salah satu tetua, jadi setidaknya dia memiliki kekuatan ini. Di aula pertemuan, semua orang berkumpul, dengan orang bernama Giam di tengah. Ternyata Giam adalah pemimpin organisasi yang sebenarnya. Hanya saja para pencari cahaya tidak peduli dengan hal-hal seperti gelar kehormatan, jadi semua orang hanya memanggil yang lain dengan nama mereka, bahkan anggota baru. Ada juga beberapa pria dan wanita tua yang telah menjadi pemimpin atau penatua sebelumnya yang tidak berharap untuk dipanggil. Rusvato, ada apa kau menelepon kami semua dalam waktu sesingkat itu? Anda harus tahu bahwa kami cukup sibuk dengan itu saat ini. Giam tampaknya tidak terlalu senang, begitu pula yang lainnya. Namun, Rusvato mengabaikan keluhan mereka sebelum menjelaskan, itu buruk. Ada desas-desus bahwa beberapa kekuatan akan mencoba melarikan diri dari dunia terbalik. Apa? Segera, ekspresi semua orang berubah. Bagaimana mereka mengetahuinya? Siapa yang membuka mulut mereka? Ini seharusnya menjadi rahasia. Rusvato menggelengkan kepalanya, berkata, saya tidak tahu. Yang saya temukan adalah bahwa itu ada hubungannya dengan organisasi pembersihan. Mungkin selama ini mereka mengawasi kita. Bagaimanapun, rumor ini menyebar seperti api, dan banyak orang dan binatang iblis berkumpul di menara mereka. Tidak ada yang bisa menebak apakah itu kebenaran atau tidak. Tunggu,
Kamu bilang mereka berkumpul di menara organisasi pembersih, bukan di sini. Benar saja, salah satu dari mereka segera menyadari hal itu. Segera setelah itu, semua orang memandang Rusvato. Itu benar. Namun, saya masih merasa adalah hal yang benar untuk kembali ke sini dan memberitahu Anda berita itu, kata Rusvato sebagai tanggapan. Giam jelas mengangguk. Anda melakukannya dengan baik. Tepat setelah itu, dia melihat semua tetua dan berkata, kita perlu memajukan rencana kita. Tunggu, bagaimana jika itu tidak ada hubungannya dengan kita? Tanya seorang sesepuh bernama Husraba. Husraba benar, bukan ide yang baik untuk mempercepat rencana kita jika tidak ada yang mengetahuinya. Giam kemudian bertanya kepada para tetua, bagaimana jika ini adalah rumor yang disebarkan oleh organisasi pembersihan, dan mereka benar-benar mengumpulkan kekuatan untuk datang ke wilayah kita. Meskipun dunia terbalik memiliki aturan, tidak masalah jika sebagian besar kekuatan menggabungkan kekuatan mereka untuk tujuan yang sama. Apakah Anda bersedia mengambil risiko melihat semua orang kafir itu mengambil buah dari pekerjaan kami? Giam melanjutkan, saya tahu itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengambil risiko. Selain itu, kami baru saja mempercepat awal pelarian kami dalam 3 bulan. Sebagian besar pengaturan dibuat pula. Tentu saja, jika Anda semua masih ingin bertaruh pada kemungkinan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kami, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan kami dapat melanjutkan persiapan kami. Hanya saja saya pikir itu terlalu kebetulan bahwa hal seperti itu terjadi tepat ketika kami begitu dekat dengan finish. Petik 2. Setiap orang harus mengakui bahwa Giam benar. Sudah berapa tahun berlalu, tidak ada hal seperti itu tentang melarikan diri dari dunia terbalik yang pernah terjadi. Sekarang setelah mereka hampir mencobanya secara rahasia, desas-desus yang menarik perhatian semua kekuatan ini muncul. Tentu saja, sedikit yang mereka tahu bahwa kebetulan seperti itu benar-benar terjadi. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Lagi pula, Havek juga sedang menciptakan jalan keluar dari dunia terbalik. Aku setuju dengan Giam. Aku setuju dengan Giam. Aku setuju dengan Giam. Saya setuju dengan. Benar saja, mereka semua tidak ingin pekerjaan mereka sia-sia, jadi mereka memutuskan untuk memajukan segalanya. Melihat itu, Giam mengangguk, puas. Bagus. Tidak perlu lagi menjaga fasad. Kita semua memasuki ruang rahasia di bawah tanah untuk mengerjakannya bersama. Lupakan teknik penyembunyian energi atau omong kosong lain seperti itu. Kami akan menyelesaikannya secepat mungkin dan segera mengaktifkannya. Setelah itu, para anggota yang tidak menyadari tugas itu disuruh berdiri di luar sementara semua yang terlibat dalam proyek itu menghilang ke dalam apa yang disebut ruang rahasia. Semua anggota yang tetap berada di luar hanya diberitahu bahwa organisasi mereka baru saja mencapai titik kritis, dan mereka akan tahu lebih banyak, segera. Kembali ke organisasi pembersihan, beberapa jam telah berlalu sejak Lin Bei muncul di bawah tanah. Di luar, Levit dan para tetua dipaksa keluar untuk berbicara dengan beberapa pemimpin dari kekuatan lain. Untuk saat ini, semuanya sedang ditangani melalui percakapan karena belum banyak orang dan binatang iblis berkumpul. Sulit untuk mengatakan berapa lama itu akan tetap seperti itu. Bab 1552. Levit, saya adalah bagian dari proyek, jadi Anda dan yang lain tidak perlu terus-menerus mengatakan proyek itu tidak ada, kata Liman. Segera setelah itu, dia melihat ke semua orang dan berteriak, formasi yang mereka coba gunakan untuk melarikan diri hanya akan bekerja sekali, dan itu tidak dapat menampung lebih dari 300 orang atau binatang iblis dalam bentuk humanoid. Mereka semua berniat untuk membawa keluarga mereka sendiri dan kerabat lainnya, jadi tidak akan ada ruang untuk kalian semua. Jika ada di antara kalian yang ingin mencoba melarikan diri, sama sepertiku, maka lebih baik kita bertindak sekarang. Levit sangat marah saat melihat Liman, mengutuk, dasar. Begitukah caramu memperlakukan organisasi setelah bertahun-tahun? Liman tidak peduli lagi. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia tidak melarikan diri dari dunia terbalik, dia setidaknya akan mati saat mencoba. Segala sesuatu yang lain tidak terlalu diperhatikan dibandingkan dengan itu. Kau bisa menyimpan kata-katamu, Levit. Saya akan melarikan diri dari tempat ini dengan cara apapun yang diperlukan. Petik 2. Dengan kata-kata itu, orang-orang dan binatang iblis lainnya yakin bahwa organisasi pembersihan benar-benar telah menemukan metode untuk mencoba dan melarikan diri.
Jelas bahwa itu adalah formasi yang dibicarakan Liman. Levit, ayo kita masuk. Kita bisa bicara tentang siapa yang akan menggunakannya atau tidak. Betul sekali. Jangan lupa bahwa organisasi pembersihan ditopang oleh semua kekuatan dunia terbalik. Jika kami tidak memberi Anda dukungan, organisasi tidak akan berguna lagi. Bagaimana dengan cetak biru formasi? Kami juga menginginkannya. Kamu sebaiknya membawa kami ke formasi sekarang sebelum kami mengambil tindakan sendiri. Levit dan para tetua lainnya menyipitkan mata mereka setelah itu. Saat ini, mereka masih memiliki sedikit keunggulan dalam jumlah dan kekuatan. Namun, itu dengan cepat menghilang. Itu juga alasan mengapa semua orang mulai menjadi galak. Hanya Liman yang tidak cukup untuk memicunya. Levit kemudian menghela nafas sebelum dia melihat salah satu tetua di belakang, bertanya, apakah formasi sudah siap? Ya, kami dapat mengaktifkannya kapan saja. Namun, itu tidak akan menahan mereka selama lebih dari 1 jam atau lebih. Kami hanya tidak memiliki batu surgawi yang cukup untuk menjaga formasi tetap berjalan, si penatua menjelaskan. Levit mengangguk sebagai jawaban. Itu harus cukup. Aktifkan. Tiba-tiba, menara putih mulai bersinar dengan cahaya terang, memaksa beberapa makhluk di luar untuk menutup mata mereka. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum semua orang bisa melihat apa yang terjadi lagi. Tidak baik. Liman jelas tahu apa yang terjadi. Mereka mengaktifkan formasi perlindungan menara. Cepat, ke menara. Asteris ledakan. Asteris. Saat semua orang akan mengikuti perintah Liman, beberapa serangan mulai menghujani semua orang. Levit dan para tetua lainnya dari organisasi pembersihan menggunakan cahaya menara untuk melancarkan serangan. Tentu saja, banyak dari mereka yang tidak lebih lemah dari Levit, begitu banyak dari mereka yang mampu bereaksi tepat waktu dan melompat dari area efek. Asteris. Namun, ada juga yang tidak sekuat itu dan tertangkap oleh gerakan kelompok Levit. Beberapa mayat dikirim terbang, dihancurkan, dibakar, dibekukan. Jelas sekali bahwa tidak sedikit jenis serangan yang digunakan oleh kelompok Levit. Tentu saja, kekacauan itu juga tidak berlangsung lama. Liman segera memimpin para tetua segera setelah dia melihat serangan kelompok Levit. Semuanya, bersamaku. Jangan menahan. Benar saja, semua pembudidaya dan binatang iblis meluncurkan diri mereka ke dalam pertempuran, atau begitulah yang mereka inginkan. Asteris bang. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, mereka semua merasa seperti dihantam tembok saat tubuh mereka dipaksa mundur. Pada level mereka, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kerusakan. Namun demikian, itu masih fakta bahwa mereka tidak bisa bergerak maju. Persetan, lihat, formasi perlindungan. Kita terlambat. Memang, kelompok Levit tidak benar-benar mencari pertempuran. Sebaliknya, mereka menggunakan serangan pertama itu untuk memberi formasi perlindungan cukup waktu untuk diaktifkan. Tepat setelah itu, mereka mundur ke menara sekali lagi. Melihat itu, Liman segera mengubah rencananya, dengan mengatakan, ini adalah formasi perlindungan menara. Ini mencakup keseluruhannya, jadi tidak ada jalan lain. Namun, dibutuhkan banyak energi surgawi untuk tetap bekerja karena ukurannya. Semuanya, serang. Saya dapat menjamin bahwa mereka tidak memiliki batu surgawi yang cukup untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Baiklah, tidak ada yang mengeluh saat mereka mulai meluncurkan keterampilan mereka sendiri ke seluruh formasi menara. Di dalam, Levit menatap semua orang dan berkata, ayo kembali ke area bawah tanah. Kita perlu mempercepat kelompok fas, atau kita akan selesai. Asteris. Tidak lama kemudian, kelompok Levit mulai muncul dalam formasi teleportasi bawah tanah. Clean Bay, jelas, tidak menganggapnya mengejutkan sama sekali. Sepertinya semuanya sudah pergi ke selatan, iya. Levit mengangguk. Ya, Liman mengumpulkan semua orang, jadi kekuatan berkumpul lebih cepat dari yang kami prediksi. Kami terpaksa mengaktifkan formasi perlindungan menara. Clean Bay tidak keberatan. Tidak apa-apa. Itulah gunanya formasi itu. Selain itu, Clean Bay kemudian melihat ke grup fas dan berkata, mereka sudah selesai. Bab 1553. Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan berkata, baiklah, seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya ada ruang yang cukup untuk 300 anggota atau lebih. Untungnya, menghitung semua orang di sini,
kami hampir tidak melewati 70 orang dan binatang iblis dalam bentuk manusia. Jika Anda memiliki anggota keluarga yang ingin Anda bawa dan hal-hal seperti itu, lebih baik Anda kembali ke menara dan membawanya sekarang. Saya mendengar percakapan Anda, dan saya tahu apa yang mampu dilakukan oleh formasi perlindungan menara. Saya akan memberi setiap orang 30 menit untuk mengatur dan memasuki formasi. Kami akan berangkat tanpa Anda jika Anda tidak di sini saat itu. Petik 2. Tentu saja, tidak ada yang harus mendengar itu dua kali. Beberapa tetua segera melangkah ke formasi sementara yang lain kembali ke menara untuk mengambil barang-barang mereka sendiri atau anggota keluarga. Hal yang baik adalah bahwa mereka semua sangat tua, sehingga hanya sedikit yang benar-benar memiliki kerabat yang masih hidup. Sementara mereka mengerjakan itu, Ryan mendekati Faz dan berkata, "Faz senior, sekarang setelah selesai, pekerjaan saya selesai." Faz terkejut mendengarnya. "Apakah kamu tidak akan menggunakannya?" "Itu terlalu berisiko," jawab Ryan. "Kami tidak tahu di mana itu akan menembak kami. Ada kemungkinan kematian yang sangat tinggi. Alih-alih melakukannya, saya pikir saya akan tinggal dan mengerjakan sesuatu yang lebih aman untuk saya dan saudara saya gunakan. Seperti yang Anda ketahui, dari sudut pandang seorang kultivator, saya masih sangat muda." Faz merenungkannya sedikit dan akhirnya mengangguk. "Bagus. Saya memang mengatakan bahwa siapapun yang tidak mau datang tidak akan dipaksa. Ambil ini." Dengan itu, dia kemudian memberikan Ryan token kecil dengan beberapa prasasti formasi di atasnya. Tujuan teleportasi. Ryan jelas langsung mengenalinya. Faz membenarkan kata-kata Ryan, memberitahunya, "Itu benar. Koordinator ini dapat memindahkan Anda dan siapapun di ruang formasi menara ke tempat di luar menara. Sedikit yang benar-benar tahu tentang peran Anda dalam proyek ini sejak Anda bergabung terakhir kali. Dengan mengatakan itu, aku ragu orang lain akan menjagamu. Gunakan itu dengan saudaramu untuk tidak terjebak dalam kekacauan di luar." Petik 2. Ryan tidak bisa menahan perasaan tidak enak di dalam setelah itu. Dia tahu bahwa formasi tidak akan berhasil sejak awal. Tentu saja, dia tidak menyebutkannya. "Terima kasih, Penatua Faz." Ryan kemudian mulai berjalan ke gedung formasi teleportasi di bawah tanah. Cleanbay melihat itu tapi tidak mempermasalahkannya. Dia mendengar percakapan Ryan dengan Faz, jadi dia setuju bahwa Ryan, dengan pengetahuannya, memiliki peluang yang jauh lebih baik jika dia mencoba sesuatu yang lain nanti. Dia tidak seperti para tetua lainnya dan dirinya sendiri, yang sudah sangat tua dan tidak bisa menunggu lagi. "Terima kasih atas bantuannya, Nak. Jika kita bertemu lagi di masa depan, biarkan aku menyeduh teh untukmu." Ryan tersenyum sebagai tanggapan ketika dia melewati Penatua Cleanbay. Lagi pula, Ryan bukan satu-satunya yang membuat keputusan itu. Meskipun mayoritas di sana sangat tua, beberapa tidak. Orang-orang itu memutuskan bahwa mereka juga tidak ingin mengambil risiko dan cukup senang telah belajar banyak tentang formasi di tempat ini. Dengan mengatakan itu, mereka juga memilih untuk pergi. Zush. Ryan berteleportasi dan muncul kembali di Menara Putih sekali lagi. Rowan, tentu saja, tahu apa yang terjadi, jadi dia sudah menunggunya. "Jadi, haruskah kita menunggu atau menggunakan formasi teleportasi?" Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, "Mari kita tunggu. Untungnya, saya bisa mengerjakan rune sehingga mereka akan menghancurkan formasi tetapi tidak akan menyebabkan kerusakan pada orang-orang di ruang tembak. Jika saya tidak salah, mereka akan mulai kembali dalam 30 menit berikutnya atau lebih setelah mereka mengetahui formasi gagal." Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. "Apakah mereka bisa mengatakan bahwa pelakunya adalah Anda?" "Tidak," jawab Ryan. "Tidak akan ada formasi yang tersisa untuk dianalisis setelah pecah. Pertama-tama, formasi ini sudah berantakan, jadi kemungkinan besar mereka akan menyalahkan kekacauan yang terjadi pada formasi itu sendiri." Celis, yang juga ada di sana, lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu di sini. Masih ada pembudidaya dan binatang iblis di luar yang menyerang menara. Jika semuanya berjalan ke selatan, kami akan menggunakan token yang diberikan Faz padamu." Ryan dan Rowan setuju dengan Celis tentang hal itu. Waktu dengan cepat berlalu saat suara ledakan yang datang dari luar meningkat. Jelas, semakin banyak orang dan binatang iblis berkumpul dan membantu menghancurkan formasi perlindungan. Akhirnya, 30 menit yang Faz bicarakan akhirnya hilang,
mendorongnya untuk mengaktifkan formasi dari dalam ruangan yang akan ditembakkan melalui penghalang dunia terbalik. Pegang erat-erat. Perjalanan ini tidak akan mulus. Dia juga memperingatkan semua orang di dalam. Segera, formasi diaktifkan karena semua energi surgawi yang telah disimpan begitu lama mulai beredar sekaligus. Beberapa formasi bertumpuk yang memenuhi formasi utama kemudian mulai menyala satu demi satu seiring semakin banyak energi yang melewatinya. Melihat itu, Fast dan Master formasi lainnya cukup puas. Bagaimanapun, formasi telah bekerja dengan baik sejauh ini. Namun, tepat ketika semua energi mulai melewati rune kontrol daya, rune itu sendiri mulai retak satu demi satu. Hanya saja kelompok Fast bisa melihatnya di tengah semua energi itu. Asteris retak, 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 retak. Asteris pecah. Asteris. Akhirnya, rune tidak bisa menahan semua kekuatan itu dan mulai pecah tanpa henti. Akibatnya, semua energi dilepaskan, menghancurkan formasi di sekitar mereka. Asteris boom, 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 boom. Ledakan energi surgawi mendatangkan malapetaka di area bawah tanah, mengancam untuk membuat semuanya jatuh. Untungnya, area bawah tanah juga dilindungi oleh formasi perlindungan, jadi entah bagaimana bisa bertahan. Kamar tempat kelompok Fast berada, tentu saja, tidak ditembakkan ke dalam penghalang dunia terbalik. Sebaliknya, ledakan membuatnya menendang kemana-mana. Jika anggota di dalamnya bukan pembudidaya dan binatang iblis, mereka mungkin sudah mematahkan beberapa tulang. Ledakan energi surgawi berlanjut selama lebih dari 1 menit sampai semuanya akhirnya tenang. Adapun ruang di mana semua orang berada di dalam, itu tidak pergi kemanapun. Bab 1555. Cleanbay kemudian melihat sekeliling dan mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak tertembak ke penghalang? Petik 2. Fast, serta master formasi lainnya, saling memandang. Tak satu pun dari mereka tampaknya tahu jawabannya sama sekali. Bagaimanapun, Fast bisa memikirkan kemungkinan. Seperti yang Anda tahu, formasi ini sendiri berantakan. Kami selesai membangunnya, tetapi tidak pernah ada jaminan itu akan berhasil. Sepertinya kita gagal. Levitt, di sisi lain, lebih peduli tentang hal lain. Lupakan formasi untuk saat ini. Karena kita tidak bisa ditembak, maka kita harus tinggal. Masalahnya adalah orang-orang dan binatang iblis di luar. Kami bahkan menyerang mereka sebelum mengaktifkan formasi perlindungan untuk mengulur waktu. Cleanbay dan yang lainnya tersenyum pahit setelah itu. Benar saja, sekarang mereka harus berurusan dengan kekacauan karena rencana mereka tidak berhasil. Namun, Cleanbay tahu bahwa tidak ada gunanya menunggu lagi. Mereka harus menghadapinya. Ayo keluar. Sepertinya ledakan itu tidak mempengaruhi gedung formasi teleportasi. Semua orang dengan cepat melangkah ke formasi dan berteleportasi kembali ke Menara Putih. Ketika mereka tiba di sana, mereka dengan cepat memperhatikan anggota organisasi yang lebih rendah lainnya, serta si kembar mengawasi melalui jendela. Yah, bukannya mereka tidak tahu apa yang dilihat oleh para anggota itu dengan suara ledakan yang bergema tanpa henti. Ryan memperhatikan ketika Fast dan teman-temannya muncul, berkata dengan kaget, Fast senior. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, dia berpura-pura terkejut dengan kehadiran mereka. Fast merasa sangat buruk karena Ryan telah banyak membantu mereka dalam upaya ini hanya untuk gagal. Maaf, formasinya meledak. Seluruh formasi rusak. Tidak ada satupun rune utuh untuk menceritakan kisahnya. Petik 2. Apa? Baik Ryan dan Rowan terkejut mendengarnya. Mereka jelas tahu bahwa formasi tidak akan berfungsi. Bagaimanapun, Ryan memastikannya. Namun, Fast dan yang lainnya sudah kembali, dan formasi penembakannya hilang. Meski begitu, pencarian untuk menghentikan makhluk dunia terbalik untuk melarikan diri tidak dihitung sebagai selesai. Ryan memandang Rowan dan berkata, jika itu masalahnya, tujuan sebenarnya dari kues ini pastilah formasi Havek. Rowan mengangguk. Kami tidak punya pilihan lain. Kita harus membuat Havek menyerah pada formasinya. Namun, dia mengatakan akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk menyelesaikannya, jadi kita bisa mengatasinya nanti. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Cleanbay dan yang lainnya terhadap situasi ini. Formasi perlindungan di menara tidak akan bertahan lama. Ryan menerima ide itu. Baiklah, Cleanbay, yang juga baru saja keluar dari formasi, segera mulai memberi perintah,
mengatakan, kirim anggota keluarga atau kerabat Anda ke kamar mereka. Setelah itu, berkumpul di pintu masuk menara. Semua orang mengikuti kata-katanya, dan beberapa saat kemudian, mereka semua berkumpul di depan menara sementara formasi perlindungannya dibombardir. Setelah beberapa waktu, Clean Bay berkata, matikan formasi. Segera, formasi menara organisasi pembersih dinonaktifkan. Lagi pula, itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ini turun. Kita berhasil. Cepat, kita perlu menemukan formasi teleportasi. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Tunggu, kami tidak menghancurkan formasi. Dia benar, formasi dinonaktifkan dari dalam. Petik 2. Lihat, itu Clean Bay dan para tetua lainnya dari organisasi pembersihan. Liman yang kurang lebih bertingkah seperti seorang pemimpin, kaget melihat mereka semua ada di sana. Tentu saja, dia tidak menyerah dan dengan cepat mendekati anggota organisasi yang membersihkan. Banyak ahli dari kekuatan lain melakukan hal yang sama karena mereka ingin tahu apa yang terjadi. Kepala Clean Bay, apakah kamu sudah menyerah untuk melarikan diri? Liman bertanya. Namun, Clean Bay menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, tidak. Kami sudah mencoba. Sayangnya, formasi itu meledak, dan kami gagal. Petik 2. Sebelum Liman bisa mengatakan apa-apa, Master Sekte dari sekte bernama Juman Fin melangkah maju. Clean Bay, kamu benar-benar melakukannya sekarang. Organisasi Anda tidak hanya menyerang semua orang, tetapi Anda bahkan mencoba menutupi formasi pelarian. Petik 2. Namun, Clean Bay tampaknya tidak terlalu khawatir. Hanya saja dia masih memiliki penampilan yang cukup buruk setelah kejadian di formasi bawah tanah. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu tidak masalah. Jika mau, Anda dapat meminta Liman membawa Anda ke lokasi formasi. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa saya tidak berbohong. Kepala Kluka Klan, kekuatan lain dari dunia terbalik, kemudian mendengus setelah mendengar itu. Apakah begitu? Namun, apakah Anda pikir kami akan membiarkan Anda lolos meskipun itu benar? Ketika kalian datang dengan ide untuk melarikan diri, Anda seharusnya memberitahu kami semua. Kamilah yang mendukung organisasi pembersihan, kau tahu. Penatua dan tetua besar dari organisasi pembersihan tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup setelah itu. Namun, Clean Bay tetap tenang saat dia menjawab, begitukah? Kalau begitu, ayo bertarung. Aku tidak akan berbohong. Saya mencoba melarikan diri sendiri dengan beberapa anggota organisasi karena formasi tidak dapat dibangun lagi. Juga, itu hanya bisa digunakan sekali sementara tidak lebih dari 300 makhluk bisa datang. Datang kepadaku. Saya seorang kultivator Space Bending Realm dan tidak akan lari dari pertarungan ini. Petik 2. Clean Bay kemudian tersenyum sambil melanjutkan, namun, apakah kamu benar-benar ingin memulai pertarungan melawan semua tetua dan aku di sini? Tentu, Anda memiliki keuntungan dalam jumlah. Tapi jangan lupa bahwa dengan kekuatan kita mungkin akan menghancurkan setidaknya sepertiga dari seluruh dunia terbalik sebelum kalian bisa memusnahkan kita. Segera, semua orang terdiam. Namun, seseorang kemudian menatap Liman dan bertanya, apakah benar formasi hanya bisa bekerja sekali? Liman memiliki ekspresi gelap saat dia mengangguk sebagai jawaban. Ya, bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sedikit yang tahu tentang segalanya. Sekarang kedua belah pihak berada dalam dilema. Mereka bisa membunuh Clean Bay dan yang lainnya, tapi apakah itu sepadan? Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Asteris gemuruh. Asteris. Itu karena seluruh dunia terbalik mulai bergetar tanpa henti setelah itu. Bab 1555. Clean Bay. Kalian melakukannya, kan? Clean Bay, yang sama bingungnya dengan orang lain, segera menggelengkan kepalanya, berkata, ini bukan kita. Formasi kita sudah meledak. Fas dan yang lainnya membenarkan kata-kata Clean Bay. Itu benar. Anda dapat pergi dan memeriksa menara kami jika Anda mau. Bukan kami yang melakukannya. Suruh Liman membawa kalian semua ke lokasi formasi dan periksa sendiri. Beberapa benar-benar ingin melakukan hal itu. Namun, gempa dunia terbalik hanya semakin meningkat. Siapapun yang tidak bisa terbang bahkan kesulitan berdiri. Ryan dan Roan jelas tahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan organisasi pembersihan. Apa yang terjadi? Celis, di pihak mereka, mau tidak mau bertanya,
mungkinkah Havek berbohong, dan sekarang dia mencoba melarikan diri. Namun, suara Sister Orb bergema di benak mereka pada saat itu. Ini bukan Havek. Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang terjadi. Meski demikian, pusat gempa ini terletak di seberang lokasi Sekte Havek. Itu dekat dengan ujung selatan dunia seperti tabung ini. Sister Orb bukan satu-satunya yang memperhatikan itu. Para ahli tingkat tinggi di luar menara juga memperhatikan bahwa asal mula getaran itu jauh dari menara pembersihan. Itu datang dari selatan. Memang, saya dapat mengetahuinya dengan afinitas elemen bumi saya. Petik 2. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan tinggal di sini? Klinbai adalah orang pertama yang bereaksi, dengan mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak akan hanya tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa. Jika kalian mau, silakan masuk ke menara kami untuk memeriksa formasi yang rusak dengan liman. Saya tidak peduli. Segera setelah itu, dia melihat anggota organisasinya. Kami sedang menuju fenomena ini. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di selatan dari sini agar bisa mempengaruhi seluruh dunia terbalik. Segera, Klinbai terbang dan terbang ke selatan. Secara alami, Levit, Fas, dan semua orang melakukan hal yang sama, dengan cepat terbang mengejarnya. Adapun para ahli yang berencana memasuki menara, mereka menyerah pada gagasan itu hampir seketika. Hampir semua pembudidaya tingkat tinggi dan binatang iblis dari organisasi pembersihan pergi bersama. Ini mungkin hanya tipuan untuk membodohi orang lain, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Aku akan mengejar mereka. Gerakan mengungkap kekerasan Wall demi menghapuskannya. Aku pasti tidak akan tinggal diam di sini. Tiba-tiba, seekor burung iblis terbang keluar dari menara putih, terbang ke arah pusat gempa juga. Secara alami, itu adalah Demon Bird yang digunakan Ryan dan Rowan ketika mereka pergi mengunjungi Havek. Karena mereka tahu organisasi itu tidak ada hubungannya dengan gempa, mereka harus memverifikasi apa yang terjadi. Selain itu, pencarian sistem belum selesai, jadi risikonya masih ada. Pada akhirnya, hanya beberapa ahli tingkat menengah yang tinggal di belakang, diperintahkan oleh pemimpin kekuatan lain untuk memasuki menara dan menyelidiki. Adapun para pemimpin itu sendiri dan pembudidaya tingkat tinggi dan binatang iblis lainnya, mereka semua terbang atau berlari ke selatan. Liman, tentu saja, berada di dalam kelompok yang menyerah untuk memeriksa menara dan terbang ke selatan. Karena Fas berada di dalam kelompok yang terbang ke selatan, dia cukup yakin bahwa formasi penembakan tidak dapat diaktifkan bahkan jika penghancurannya bohong. Namun, saat dia terbang, dia melihat si kembar dan celis di belakang burung iblis. Bukankah itu anak-anak yang diperkenalkan Levit ke proyek? Saya percaya yang berambut putih tahu banyak formasi atau semacamnya. Dia merenungkannya sebentar, akhirnya memutuskan bahwa, alih-alih terbang melewati si kembar, dia mendarat di belakang burung iblis mereka. Celis, tentu saja, memperhatikan itu. Apa yang kamu inginkan? Ryan dan Rowan melihat ke belakang juga. Mereka jelas menyadari kehadiran Liman dengan keterampilan menekuk Divine Sense mereka. Bukankah kamu penatua yang memberitahu semua orang tentang formasi? Liman mengangguk sebagai jawaban. Itu aku. Bagaimanapun, aku akan membawamu bersamaku ke selatan. Jika Anda pergi dengan burung iblis ini di sini, Anda akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk tiba dibandingkan dengan yang lain. Kelompok Ryan bingung mendengarnya. Mengapa kamu membantu kami entah dari mana? Liman lalu menunjuk ke arah Ryan dan menjawab, dia yang paling tahu tentang formasi, kan? Ada hubungannya dengan menjadi bagian dari kerajaan bawah Laut Suci. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan dunia kita bergetar seperti ini, tapi aku yakin itu ada hubungannya dengan formasi. Akan lebih baik untuk memilikimu di sisiku jika aku tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, Liman hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Memiliki Ryan bersamanya akan menambah jaminan untuk itu. Nah, si kembar juga ingin tahu apa yang terjadi. Belum lagi Rowan tidak bisa merasakan bahwa Liman berbohong. Baiklah, ayo pergi. Celis kemudian meraih si kembar dengan tanaman merambatnya dan membiarkan Liman memeluknya dengan energi surgawinya. Liman tidak membuang waktu dan menggunakan kekuatan spasialnya untuk melesat ke kejauhan, dengan cepat meninggalkan burung iblis itu. Asteris retak, retak, retak. Saat semua orang terbang ke selatan, dunia terbalik di sekitar mereka mulai retak. Orang tidak bisa melupakan bahwa mereka berada di dalam dunia yang tampak seperti tabung raksasa,
jadi retakan mulai menyebar ke atas dan ke bawah. Namun, yang benar-benar menarik perhatian si kembar adalah geyser energi dan elemen Chaotic Divine yang keluar dari celah itu. Makhluk yang ditangkap oleh mereka terbunuh hampir seketika, hanya menyisakan mereka yang berada di alam transformasi elemental dan di atasnya yang dapat melawannya. Ryan segera mengerti apa yang terjadi. Dunia ini meledak. Apa? Celis, Rowan, dan Liman terkejut. Bagaimana Anda tahu? Ryan kemudian menjelaskan, lihatlah retakan di mana energi surgawi bercampur dengan elemen keluar. Itulah penghalang yang mencegah semua orang melarikan diri. Semua energi penghalang mengalir di dalam, yang berarti penghalang atau sesuatu di luar penghalang menekan kita. Tiba-tiba, mereka melihat udara itu sendiri mulai menekan tubuh mereka. Tekanan meningkat karena itu juga. Bab 1556. Cahaya itu menembus tanah, dan karena retakan besar di lantai, si kembar melihat bahwa cahaya itu menembus jauh ke dalam penghalang dunia. Ini. Liman melihat Klinbai dan semua pemimpin dunia terbalik lainnya berkumpul di depannya, jadi dia bergabung dengan mereka juga. Apakah kalian menemukan sesuatu? Klinbai melirik Liman sejenak. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk memikirkan pengkhianatan Liman. Hal yang mengejutkan adalah dia membawa si kembar bersamanya. Dengan itu, dia bertanya, mengapa kalian berempat bersama? Ryan hanya mengirim pesan Divine Sense yang menjelaskan bagaimana jadinya seperti itu. Adapun apakah Klinbai dan yang lainnya percaya atau tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Benar saja, Klinbai memiliki kecurigaannya tetapi mengabaikannya untuk saat ini. Apapun, faktanya adalah tidak ada dari kita yang tahu apa yang terjadi. Apa yang bisa kita katakan adalah bahwa ada kekuatan besar di sekitar pilar cahaya itu. Kami mencoba mendekat, tetapi tidak ada dari kami yang cukup kuat untuk mendekatinya. Liman kemudian memandang Fas dan Ryan dan bertanya, jadi, formasi macam apa ini? Apakah itu salah satu perbuatanmu? Kami sudah menanyakan pertanyaan itu. Salah satu pemimpin dan pakar di sana berkata, kami tidak bisa memeriksanya karena kami tidak bisa mendekat. Fas membenarkan kata-kata pria itu, mengatakan, memang. Saya bukan satu-satunya master formasi di sini, Anda tahu. Tak satu pun dari kita yang tahu apakah ini formasi atau bukan. Tentu saja, karena kekuatan yang ditunjukkannya, kemungkinan besar itu adalah formasi. Namun, saat itulah Fas memperhatikan ekspresi terkejut Ryan. Ryan, apakah kamu menemukan sesuatu? Ryan memandang Fas dan yang lainnya sebelum mengangguk sebagai jawaban. Ya, ini jelas bukan formasi. Petik 2. Apa? Semua orang tercengang mendengarnya. Bagaimana Anda tahu? Ryan kemudian menunjuk ke pilar dan berkata, kita tidak bisa mendekat untuk memeriksa, tapi tidak sulit untuk membaca energinya. Senior Fas, dapatkah Anda melihat pola apapun di dalamnya? Petik 2. Baru kemudian Fas mengerti apa yang dimaksud Ryan ketika dia melihat kembali ke formasi. Aku sangat bodoh. Tentu saja, itu bukan formasi. Jika itu adalah formasi, energi yang digunakan di pilar ini akan memiliki beberapa karakteristik karena rune yang digunakan. Saya tidak bisa mengatakan apakah ada formasi di alam dewa yang dapat mencapai efek kacau ini. Namun, saya tidak berpikir seseorang di dunia terbalik kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Petik 2. Ryan mengangguk setuju. Tepat, makanya saya kaget. Apa yang bisa menyebabkan pilar cahaya sebesar itu muncul jika itu bukan formasi? Namun, Klinbai tampaknya tidak mempedulikannya. Lupakan tentang siapa atau apa itu. Lihat sekeliling. Retakan muncul di mana-mana. Jika keadaan terus seperti ini, dunia terbalik kita akan hancur. Yang lain setuju dengan Klinbai. Dia benar. Haruskah kita menyerangnya? Bukankah menyerang pilar akan memperburuk keadaan? Kalau begitu, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Sementara mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Ryan melihat retakan di sekitar pilar. Jelas, retakan di sana lebih besar daripada di tempat lain karena itu adalah pusat dari fenomena tersebut. Retakan itu begitu dalam sehingga Ryan bisa melihat penghalang yang menghalangi semua orang untuk pergi. Hei, lihat di sana. Kata-kata Ryan menarik perhatian orang-orang dan binatang iblis. Mereka dengan cepat mendekati penghalang dan akhirnya melihat apa yang ditunjuk Ryan. Hanya saja mereka tidak bisa melihat apa-apa. Apa itu? Ryan menghela nafas sebelum menjelaskan,
tidak bisakah kamu melihat? Retakan ini tidak memiliki geyser energi dan elemen surgawi itu. Sekarang kamu mengatakan itu benar. Retakan dari tempat lain semuanya meledak dengan energi surgawi yang kacau dan 5 elemen utama. Namun, yang ini cukup kosong sampai pada titik di mana orang bisa melihat penghalang dunia. Roan mau tidak mau berbicara dengan Ryan melalui koneksi jiwa mereka, mengatakan, bukan Havek atau organisasi pembersihan. Sangat jelas bahwa pilar cahaya ini adalah tujuan sebenarnya dari kues ini. Ryan setuju dengan Roan. Mungkin itu sebabnya sistem memberi kami waktu 6 bulan. Sistem tahu itu akan terjadi. Lagi pula itu bukanlah kues yang jahat. Sistem berusaha mencegah kematian semua orang. Roan tidak tahu apakah sistem peduli tentang itu atau tidak, tetapi memang benar bahwa pencarian tidak dapat dianggap buruk lagi. Namun, sepertinya kita sudah terlambat. Apapun penyebabnya sudah mempengaruhi seluruh dunia. Anda menyelesaikan kamar Anda dengan formasi teleportasi di alam dimensi, kan? Ryan telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan membuat ruangan yang sangat berat dengan formasi teleportasi di dalamnya. Formasi itu akan menggunakan celah yang dia temukan di Divine Lakes untuk memindahkan si kembar kembali ke Salt Canyon. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus lari? Roan mengangguk sebagai jawaban. Ya, dengan cara yang berjalan, saya tidak akan terkejut jika dunia ini meledak dalam 1 atau 2 hari. Juga, karena kita sudah menemukan Havek, kita tidak perlu menggunakan Salt Canyon Lake. Sebagai gantinya, mari kita ambil danau yang terhubung ke titik terjauh dari benua Pol. Ini akan menyelamatkan kita dari perjalanan bertahun-tahun. Roan jelas memprioritaskan hidup mereka sendiri daripada orang-orang dan binatang iblis di dunia ini. Karena mereka tidak bisa diselamatkan, maka biarlah. Tentu, mereka harus menunggu 70 tahun agar Naschen Sol mereka bangkit kembali, tapi itu jauh lebih baik daripada mati. Bab 1557. Ryan melihat ke bawah celah dan kemudian ke pilar cahaya di depan. Setelah itu, dia bertanya kepada para senior di sekitarnya, bertanya, apa yang terletak di tempat ini sebelumnya? Apakah itu ruang kosong? Salah satu ahli yang tinggal di dekatnya menjawab pertanyaan itu, menjawab, ini adalah organisasi pencari cahaya. Mereka sudah ada sejak lama dan selalu berusaha mencari jalan keluar. Seseorang tidak perlu pintar untuk memahami bahwa pencari cahaya sedang mencoba sesuatu yang baru. Lalu, di mana mereka? Pria itu menunjuk ke pilar cahaya dan berkata, di dalam benda itu. Mengenai apa yang terjadi di sana, saya tidak tahu. Petik 2. Ryan menyipitkan matanya ketika tiba-tiba, rambutnya berubah menjadi campuran hitam dan putih. Segera setelah itu, dia mulai berjalan ke arah pilar. Apa yang sedang kamu lakukan? Roan jelas memperhatikan itu. Yah, itu cukup jelas. Aku ingin melihat apakah aku bisa mendekat saat menggunakan elemen gelapmu sebagai perisai. Mungkin saya bisa melakukan sesuatu di sana untuk menghentikan ini. Anehnya, Roan tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, dia juga mulai berjalan di samping Ryan. Bahkan jika aku mencoba menghentikanmu, kamu tidak akan mendengarkan. Tinggalkan elemen gelap untuk saya kendalikan. Anda bersiap-siap untuk menyembuhkan kami jika kami menerima beberapa kerusakan. Pada awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikan si kembar. Bahkan Liman mengira si kembar hanya ingin melihat lebih dekat. Namun, saat mereka bergerak maju, semua orang menyadari bahwa mereka sudah cukup jauh. Ryan, Roan, kamu mau kemana? Kembalilah sekarang sebelum energi pilar cahaya membunuhmu. Klinbai dan Fas memperingatkan si kembar. Sayangnya, tak satu pun dari si kembar menaruh banyak perhatian. Celis, di sisi lain, hanya mendengus. Seolah-olah mereka berdua akan mendengarkan apapun yang kalian katakan. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan keras. Melihat bahwa Ryan dan Roan tidak berbalik, Fas memutuskan untuk pergi dan membawa mereka kembali sendiri. Roan adalah satu hal, tetapi akan sangat rugi jika Ryan meninggal di sana. Dia dengan cepat terbang dan melesat ke arah si kembar. Namun, dia tidak bisa bergerak terlalu jauh. Asteris Bang, Asteris Ark, Asteris. Energi dari pilar cahaya itu tiba-tiba menyerang tubuh Fas, membuatnya memuntahkan sedikit darah sebelum dia terpaksa mundur. Adegan itu mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Fas berada di Void Tempering Realm, sedangkan si kembar hanya di Core dan Soul Fusion Realm. Kenapa si kembar bisa sejauh itu jika Fas tidak?
Segera, beberapa ahli lain mencoba mendekat juga, berpikir bahwa ada rahasia di dalamnya. Namun, masing-masing dari mereka terpaksa mundur karena energi pilar. Bagaimana mereka melakukan itu? Mereka sepertinya dikelilingi oleh elemen gelap. Saya tahu. Saya menggunakan energi yin saya untuk mengumpulkan elemen gelap, tetapi saya tidak bisa mendekati mereka. Mungkinkah mereka terlibat di dalamnya? Faktanya, bahkan si kembar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kenapa aku tidak merasakan perlawanan apapun? Tanya Rean. Apakah elemen gelapmu sekuat ini? Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, perlawanan apa? Kami tidak terpengaruh oleh pilar cahaya sama sekali. Sepertinya energi pilar cahaya takut terlalu dekat dengan elemen gelapku. Aneh, Rean tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya melihat orang-orang di luar menggunakan energi yin untuk mengumpulkan elemen gelap. Namun, mereka semua terluka ketika mereka mendekat. Karena keunggulan kultivasi mereka, mereka dapat menggunakan lebih banyak elemen gelap daripada yang Anda bisa saat ini. Roan jelas memperhatikan itu juga. Dia merenung sejenak ketika dia akhirnya mengerti, berkata, ini adalah kualitas elemen gelap, bukan kuantitasnya. Elemen gelapku semurni yang bisa didapatkan siapapun di alam dewa ini. Sepertinya pilar cahaya ini juga terbuat dari energi yang sangat murni, jadi mereka saling meniadakan. Saya hanya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Elemen cahaya Anda kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang sama. Mau tak mau Rean merasa bahwa situasi ini agak familiar. Apakah kita melewati situasi yang sama sebelumnya? Roan kembali menatap Rean dan bertanya sebagai tanggapan, kami melakukannya. Kapan? Rean menggelengkan kepalanya setelah itu. Saya tidak ingat, saya hanya merasa itu sangat akrab. Roan jelas tidak tahu harus berkata apa. Lupakan, mari kita terus bergerak maju. Lingkungan secara bertahap menjadi lebih cerah dan lebih cerah ketika tiba-tiba, si kembar tampak melewati dinding. Itu adalah pembagian antara pilar cahaya dan apa yang ada di dalamnya. Dengan itu, mereka akhirnya bisa melihat apa yang terjadi di sana. Asteris mengaum. Asteris. Asteris ses. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum beberapa makhluk menerkam mereka. Kotoran. Tanpa berpikir dua kali, si kembar berbalik dan mundur ke pilar. Namun, makhluk-makhluk itu tidak berhenti di situ. Mereka semua melompat ke dalam pilar cahaya, mencoba mendapatkan si kembar. Saat si kembar berlari, Rean akhirnya mengerti mengapa tempat ini tampak familiar. Persetan, itu makhluk bubuk putih itu. Jelas, Roan membuat koneksi juga. Pilar cahaya ini terbuat dari energi yang sama dengan sungai putih. Di dalamnya penuh dengan bubuk putih. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi si kembar untuk mencapai sisi lain. Hei lihat, si kembar itu kembali. Tapi sepertinya mereka sedang berlari. Tunggu, ada sesuatu di belakang mereka. Benar saja, semua orang di luar melihat si kembar dan makhluk-makhluk yang mengikuti mereka. Hanya saja tidak ada yang bertindak sampai Vas memahami bahayanya. Cepat, bantu mereka. Jangan biarkan makhluk-makhluk itu menangkap si kembar. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi di sana. Begitu kata-kata itu keluar, semua ahli merasakan urgensi. Dalam beberapa detik berikutnya, serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya menghujani makhluk di belakang si kembar. Mereka mungkin tidak bisa mendekat tanpa terluka, tapi itu tidak berarti mereka bisa mengirim skill mereka ke sana. Akhirnya, si kembar melompat keluar dari pilar cahaya saat makhluk-makhluk itu tertunda oleh serangan itu. Memang, mereka tidak dihancurkan, hanya tertunda. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku Chapter 1558 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 15 Mei tahun 2022 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Untungnya, makhluk itu berhenti tepat sebelum meninggalkan pilar cahaya. Melihat bagaimana mereka tidak dapat menangkap si kembar lagi dan terus menerima serangan dari para pembudidaya, mereka segera berbalik dan mundur. Kalau tidak, mereka pasti akan dihancurkan. Phew, hampir saja. Rean hanya bisa menghela nafas lega. Tentu saja, itu masih jauh dari selesai. Semua orang segera berkumpul di sekitar si kembar untuk mendengar apa yang mereka katakan. Bagaimana kamu bisa masuk ke pilar cahaya?
Apa makhluk-makhluk itu? Apakah kalian yang memanggilnya? Apakah kamu ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang? Namun, Ryan tidak terkejut dengan semua itu. Dia dengan cepat mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Baiklah, mari kita teruskan, teman-teman. Saya akan menjawab semua pertanyaan itu, jadi izinkan saya berbicara. Petik 2. Pertama, tentang bagaimana kita memasuki pilar cahaya. Kami tidak berharap bahwa kami akan dapat melakukannya di tempat pertama. Baru setelah kami menyadari bahwa energi pilar cahaya tidak berguna bagi kami mengerti mengapa. Ini kemurnian elemen kami. Jika Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan elemen-elemen yang semurni milik kami, Anda seharusnya dapat melakukan hal yang sama. Ryan tidak berbohong. Dia mencoba melakukan hal yang sama seperti Rowan, dan ternyata berhasil. Kalau begitu, seberapa murni elemen Anda? Seseorang jelas bertanya. Ryan merenungkannya sebentar sebelum mengumpulkan bola elemen cahaya di tangannya, menjawab, "Yah, kamu bisa menyentuhnya dan membandingkannya dengan elemenmu sendiri. Lihat apakah Anda bisa membuatnya semurni yang saya lakukan." Petik 2. Beberapa ahli melangkah maju untuk memeriksa elemen tersebut. Mereka jelas tahu apa arti kemurnian unsur karena setiap orang memiliki afinitas unsur mereka sendiri. Hanya saja ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan afinitas elemen cahaya, jadi ada juga yang penasaran. Setelah beberapa menit, semua orang menjauh dari Ryan dengan ekspresi kecewa. Kemurnian setiap elemen pembudidaya atau binatang iblis bervariasi. Beberapa lebih murni, yang lain tidak sebanyak itu. Namun, tidak ada yang bisa mendekati kemurnian unsur Ryan atau Rowan. Sebagai alasan, Ryan memberitahu semua orang bahwa mereka berasal dari kerajaan suci bawah laut, sama seperti sebelumnya. Secara alami, teknik mereka jauh lebih baik. Fast, Clean Bay, dan bahkan Liman membenarkan cerita Ryan. Mereka telah menerima informasi bahwa si kembar benar-benar berasal dari kerajaan suci bawah laut, meskipun itu semua bohong. Baiklah, kalian memiliki kemurnian unsur yang sangat tinggi. Tidak apa-apa. Namun, bagaimana itu bisa membantu kita? Liman bertanya. Bola elemen cahaya di sekitar tangan Ryan kemudian meluas, dengan cepat menutupi area beberapa puluh meter di sekelilingnya. Secara alami, Ryan akan dapat melakukan lebih dari itu. Sayangnya, dia telah kehilangan kultivasinya, jadi ini sudah mendekati batasnya. Saya bisa membiarkan semua orang tetap dekat dengan saya, begitu juga saudara saya. Kita bisa masuk bersama untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bagaimana dengan makhluk-makhluk itu? Benar saja, semua orang juga khawatir tentang itu. Rowan menjawab itu, mengatakan, kami tidak tahu tentang mereka. Namun, energi pilar cahaya hanya menutupi pinggiran markas pencari cahaya. Pilar cahaya tidak mempengaruhi siapapun di dalam. Dengan mengatakan itu, kami dapat membawa Anda ke sana, tetapi kami harus berurusan dengan makhluk-makhluk di sana. Ngomong-ngomong, ketika kami melihat ke dalam, kami segera menemukan bahwa tempat itu benar-benar dipenuhi dengan bubuk putih, bubuk yang sama yang mengubah semua orang menjadi patung. Makhluk-makhluk itu kebetulan juga terbuat dari bahan yang sama. Beberapa memiliki keraguan tentang kata-kata si kembar. Sayangnya, sepertinya mereka tidak punya banyak waktu untuk bertanya lebih jauh. Setiap menit menyebabkan keadaan dunia terbalik menjadi lebih buruk. Clean Bay kemudian menggertakkan giginya dan berkata, cukup. Si kembar bisa membawa kita ke dalam, jadi kita harus pergi. Cukup jelas bahwa semakin lama kita menunggu, semakin buruk hasilnya. Kita harus menghentikan apapun yang menyebabkan bencana ini. Semua orang saling memandang. Meskipun banyak yang tidak ingin melakukannya, mereka tahu Clean Bay benar. Selain itu, siapa yang tahu? Mungkin ada hadiah untuk mereka pada akhirnya. Tetap di luar dan tunggu dunia dihancurkan, sekarat dalam prosesnya. Atau, masuk dan coba hentikan, meskipun itu pasti berbahaya. Bagaimanapun, pilihannya sudah jelas. Ayo pergi. Semuanya, bersiaplah. Kita harus segera berangkat. Saat semua orang berbicara, lebih banyak pembudidaya dan binatang iblis tiba di tempat kejadian. Tidak lama kemudian, seseorang yang sangat dikenal si kembar muncul. Ryan, Rowan, jadi kamu di sini juga. Melihat lingkup energi dingin, si kembar segera mengidentifikasi dia. Oh, hek, untuk berpikir kamu datang juga. Petik 2. Hafek dan beberapa tetua sekte datang setelah menerima berita itu.
Bagaimana mungkin kami tidak datang? Lihat omong kosong ini. Kita semua akan mati jika kita tidak melakukan apa-apa. Clean Bai, yang berada di dekat si kembar, juga memperhatikan Havek. Kamu adalah roh yang menjadi pemimpin sekte, kan? Apa kalian saling kenal? Ryan mengangguk, berkata, kami semua terpesona oleh fenomena Salt Canyon. Kami saling mengenal dari sisi lain. Begitu, Clean Bai memiliki lebih banyak pertanyaan, tetapi dia memutuskan untuk meninggalkannya untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia melihat para pembudidaya dan binatang iblis lainnya. Lutik, Prom, Rikarv, Walip, Caesar, kalian adalah pemimpin dari kekuatan top lainnya di sini di dunia terbalik kita. Mari bergabung dengan organisasi pembersihan saya. Kita harus menjaga si kembar tetap terlindungi dengan segala cara jika kita perlu mundur. Pada saat yang sama, kita perlu menyelidiki dan melawan makhluk di dalamnya. Apakah kalian punya keluhan dengan ide ini? Meskipun orang-orang itu tidak suka bagaimana Clean Bai bertindak seperti mereka memimpin mereka, mereka tidak meninggikan suara mereka. Untuk saat ini, mereka lebih tertarik pada apa yang terjadi di dalam. Kami tidak memiliki keluhan. Kami semua akan menunjuk beberapa penatua kami untuk membantu melindungi si kembar di belakang. Petik 2. Clean Bai mengangguk sebagai jawaban. Aku akan melakukan hal yang sama. Dengan itu, semua orang mempersiapkan cara terbaik yang mereka bisa sebelum mereka melihat si kembar dan berkata, ayo pergi.